Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas topik penting dalam perekonomian, yaitu hutang luar negeri. Pembahasan ini meliputi kesepakatan hutang, jangka waktu pembayaran, pengelola, dan auditor keuangan negara, bunga hutang, feedback dari negara pemberi hutang, pengaruh hutang terhadap ekspor, serta satu studi kasus hutang luar negeri. Yang pertama ada pengertian dan kesepakatan hutang luar negeri. Hutang luar negeri adalah pinjaman yang diterima suatu negara dari pihak luar negeri, baik dari negara lain, lembaga internasional, maupun institusi keuangan global. Kesepakatan hutang biasanya dituangkan dalam perjanjian resmi yang mencakup, yaitu jumlah pinjaman, tujuan penggunaan dana, tingkat bunga, jangka waktu pembayaran, dan syarat dan ketentuan tertentu. Kesepakatan ini dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pihak pemberi pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, Asian Development Bank atau biasa disebut dengan ADB, atau negara mitra seperti Jepang dan Amerika Serikat. Yang kedua ada jangka waktu pembayaran hutang. Jangka waktu pembayaran hutang luar negeri bervariasi tergantung jenis pinjaman dan kesepakatan awal. Secara umum seperti pinjaman jangka pendek kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pinjaman jangka menengah 1 sampai 10 tahun. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang 10 sampai 40 tahun. Untuk pinjaman pembangunan, Indonesia umumnya menggunakan hutang jangka panjang dengan masa tenggang grace period 5 sampai 10 tahun sebelum cicilan pokok dimulai. Yang ketiga ada pengelola dan auditor keuangan negara. Pengelola hutang dan keuangan negara dilakukan oleh yang pertama, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau biasa disingkat dengan DJPPR. Sementara itu, audit laporan keuangan negara dilakukan oleh yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK bertugas memastikan bahwa pengelolaan hutang dan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada bunga yang diberikan dalam hutang luar negeri. Tingkat bunga hutang luar negeri berbeda-beda tergantung pada jenis pinjaman, lembaga pemberi hutang, kondisi ekonomi, negara peminjam. Secara umum yaitu yang pertama ada pinjaman lunak atau konsesionalan, yaitu bunga rendah sekitar 0,25% sampai 2% per tahun. Pinjaman komersial yang kedua ada pinjaman komersial, yaitu bunga lebih tinggi mengikuti pasar global. Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ADB biasanya memberikan bunga rendah karena bertujuan mendukung pembangunan. Yang kelima ada feedback dari negara atau lembaga pemberi hutang. Negara atau lembaga pemberi hutang tidak hanya memberikan dana, tetapi juga feedback atau imbal balik. Antara lain, yang pertama ada laporan penggunaan dana secara berkala. Yang kedua, penerapan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Yang ketiga ada reformasi kebijakan ekonomi tertentu. Dan yang keempat ada keterbukaan data dan transparansi anggaran. Feedback ini bertujuan agar dana hutang digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan. Dan yang keenam ada pengaruh risiko hutang terhadap ekspor. Hutang luar negeri memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung
terhadap ekspor. Di antaranya yang pertama ada positif. Yang pertama ada positifnya, yaitu hutang digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan industri. Infrastruktur yang baik meningkatkan daya saing ekspor. Dari sisi negatifnya, yaitu risiko hutang. Jika hutang terlalu besar, negara harus membayar cicilan dan bunga. Beban pembayaran dapat melemahkan nilai tukar, dan nilai tukar yang tidak stabil dapat mengaruhi harga ekspor dan impor. Oleh karena itu, pengelolaan hutang yang sehat sangat penting agar tidak mengganggu kinerja ekspor nasional. Dan yang ketujuh ada studi kasus. Satu studi kasus hutang luar negeri, yaitu negara Indonesia dan Jepang. Salah satu contoh studi kasus hutang luar negeri Indonesia adalah pinjaman dari Jepang atau biasa bisa disebut dengan JICA. Indonesia menerima hutang dari Jepang untuk yang pertama pembangunan MRT Jakarta. Yang ketiga, infrastruktur transportasi. Karakteristik hutang ini yang pertama itu ada bunga rendah sekitar 0 sampai 1%. 0,1% sampai 1%. Yang kedua, jangka waktu panjang hingga 30 sampai 40 tahun. Dan ketiga, disertai transfer teknologi dan keahlian. Dampak positifnya, infrastruktur modern meningkatkan mobilitas, efisiensi logistik meningkat, pendukung kegiatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah tetap harus memastikan bahwa proyek tersebut menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang agar hutang dapat dibayar tanpa membebani APBN. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hutang luar negeri bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk selama dikelola dengan baik, transparan, dan digunakan untuk kegiatan produktif. Hutang yang sehat dapat mendorong pembangunan, meningkatkan ekspor, dan memperkuat perekonomian nasional. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.